Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran tematik. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas secara 3 jenis ya. Apa? Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Saya rasa Anda sudah paham perbedaan ketiga jenis perpindahan color ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bahan konduktor dan isolator. Jadi ini masuk ke dalam pembahasan perpindahan panas secara konduksi ya, yaitu melalui zat perantara yang tidak bergerak seperti logam ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita bacakan, nanti dijelaskan ya. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Ya, sekitar kita banyak benda ya, berbagai macam bahannya. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Jadi konduktor ini baik, sangat baik untuk menghantarkan panas. Misalnya logam. Logam itu sangat baik untuk menghantarkan panas. Ya, atau besi atau aluminium ini sangat baik, disebut dengan konduktor ya. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Kebalikannya, kalau benda itu sulit sekali menghantarkan panas, maka disebut isolator, seperti karet ya, kayu ya, plastik. Ini semua bahan-bahan yang sulit sekali untuk menghantarkan panas. Ketika kita memegang ujung karet dan ujung karet yang lain diletakkan di sesuatu yang panas, maka kita tidak terasa panasnya nanti terhantar. Panasnya tidak terhantar sampai ke tangan kita. Karena karet itu penghantar panas yang tidak baik ya, sulit untuk menghantarkan panas. Ini disebut dengan isolator. Lawannya konduktor ya. Konduktor itu sangat baik. Sangat baik untuk menghantarkan panas, sedangkan isolator itu sulit sekali menghantarkan panas. Paham ya? Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Semikonduktor ini pertengahan antara konduktor dan isolator. Pertengahan. Baik. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam ya. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Panci, wajan, peralatan dapur itu kebanyakan terbuat dari logam karena dia menghantarkan panas yang baik. Ya. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Ini peralatan masak biasanya menggunakan aluminium ya. Baik. Itu penghantar panas yang baik, konduktor. Kita lanjut. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator ya. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Ini contoh-contoh isolator. Jadi ini sulit untuk menghantarkan panas ya. Sulit untuk menghantarkan panas. Dia menahan panas agar tidak mengalir. Nah, ini kayu, kemudian kain ya. Baik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh panci atau alat memasak ya. Nah, ini menggunakan konduktor di bawahnya ini, logam ya, agar panasnya cepat berpindah ya. Mudah untuk berpindah menggunakan perpindahan secara konduksi yang sudah kita pelajari, yaitu besi ini ya, dibuat api, kemudian nanti merambat ke besi ini, kemudian besinya mengantarkan sehingga nanti masuk ke masakan ya, panasnya.
Ini konduktor, pengantar panas yang baik. Kemudian di sini ada isolator dan ini alat untuk membuka pancinya ya, pegangan untuk membuka tutupnya. Ini menggunakan isolator, misalnya karet. Ini menggunakan isolator ya. Biasanya menggunakan kayu atau plastik. Nah, kenapa ini menggunakan isolator? Agar panasnya tidak mengalir ke tangan kita ketika kita memegang. Ketika kita memegang ini misalnya, kita mau mengangkat pancinya. Maka kalau ini bahannya konduktor juga, seperti logam atau besi, ketika kita memegangnya, tangan kita bisa melepuh kepanasan ya. Nah, makanya ini menggunakan isolator seperti plastik atau kayu agar panasnya berhenti, agar panasnya tidak mengalir. Karena bahan isolator itu tidak mudah untuk mengantarkan panas. Sulit, panas itu sulit untuk melewati bahan yang isolator, sehingga tangan kita tidak kepanasan ya, karena kalornya tidak mengalir, berhenti sampai di sini saja. Nah, karena ini isolator itu penghantar panas yang tidak baik. Nah, panasnya berhenti sampai sini saja ya, jadi tangan kita aman. Paham? Nah, baik. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Tadi sudah. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci, yaitu tangan kita. Nah, itu fungsi isolator ya, mencegah panas agar panas tidak mengalir ke tangan kita. Akhirnya kita tidak merasakan kepanasan. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas ya. Ya, isolator itu tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Baik, itu ya. Jadi banyak sekali fungsi isolator, begitupun konduktor, sama-sama punya fungsi, tinggal kita meletakkannya di mana. Misalnya kita jalan kaki di aspal yang panas, maka kita menggunakan sendal. Sendal ini bahannya terbuat dari bahan isolator seperti karet ya. Karet ini tidak mudah untuk mengantarkan panas. Jadi ketika kita mengenakan sendal tersebut, kaki kita tidak merasakan panas ya, karena bahan isolator di sendal kita itu menahan panas agar tidak mengalir ke kaki kita. Saya rasa Anda paham ya. Jadi sudah bisa memahami apa itu isolator dan apa itu konduktor. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.